Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. 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 Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. ثم الحمد لله الذي هدانا إلى سبل السلام المتصف بصفات الكمال الذي علم ما كان وما يكون وما هو كائن في الحال والمآل. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أيها الحاضرون رحمكم الله، أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله بامتثال أوامر الله واجتناب نواهيه. Hadirin rahimakumullah, faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Jamaah yang berbahagia, berbicara soal Idul Adha erat kaitannya dengan sejarah manusia, baik secara personal individu maupun secara istimai madani sosial. Tidak pernah terlepas dari masalah keberagaman manusia di muka bumi, dari kanjeng Nabi Adam alaihissalam sampai dengan Nabi Muhammad yang membawa syariat-syariat. Sampailah kepada kita satu ajaran, satu syariat yang dilaksanakan setiap tahunnya. Dua Id, Al-Idani ay Al-Idain, yakni Idul Fitri yang dilalui dengan berpuasa, dan Idul Adha yakni amalan di mana umat manusia secara umum berkurban hewan. Dan saudara-saudara kita yang mampu melaksanakan salat, melaksanakan ibadah haji. Hadirin rahimakumullah, pada zaman Nabi Adam alaihissalam ada satu peristiwa yang kita sudah hafal, bahkan harus diimani dan diyakini ini terjadi karena dimaktubkan di dalam Al-Quran. Watlu alaihim naba abnai Adam bil haqq idh qarraba qurbanan fataqabbala min ahadihima wa lam yataqabbal min al-akhar. Peristiwa Qabil dan Habil, singkatnya karena dilalui dengan adanya hasad, bahkan kesombongan. Hasad, dengki karena iri bahwa adiknya secara syariat harus silang, tidak diperbolehkan langsung kepada adik. Iri karena wanita, dunia, dan kesombongan yang dikatakan oleh Qabil dalam kitab Ar-Razi Mafatihul Ghaib, ana haqqu biha, bahwa Qabil mengaku dirinya lebih baik ketimbang Habil, wa huwa haqqu bi ukhtihi, bahwa Habil lebih berhak untuk saudarinya, saudara perempuannya. Wa laysa hadza min Allah Ta'ala, bahkan Qabil berani menentang ayahandanya Adam alaihissalam bahwa pendapat ini bukanlah dari Allah, malaikat wa hadza innama huwa ra'yuka, bahwa ini adalah pendapatmu. Inilah pertama kali manusia mendebat orang tuanya, bahkan mendebat Allah Subhanahu wa taala dengan ketentuan-ketentuannya. Terjadilah kemudian qala laqtulannak, Qabil mengatakan aku akan membunuhmu. Qala inna ma yataqabbalu minal muttaqin, sungguh bahwa Allah akan menerima pengorbanan dari orang-orang yang bertakwa, karena selanjutnya untuk membuktikan bahwa emang ini benar-benar dari wahyu Allah Subhanahu wa taala, diberikanlah mereka pilihan untuk berkurban, yang satu berupa hewan, yang satu berupa tumbuh-tumbuhan.
sayangnya yang berupa tumbuh-tumbuhan dari Qabil, menyertakan atau memberikan persembahannya, udhiyahnya, adhaknya, pengorbanannya dari sesuatu yang tidak terpilih, bahkan terburuk atau tidak ikhlas. Hadirin rahimakumullah, inilah pengorbanan, mengorbankan kesombongan dalam diri dan kedengkian dalam diri terhadap sesama. Lanjut kemudian, bahkan Islam mengenalnya pendiri pertama, penggagas pertama soal kurban udhiyah adalah dari para Abul Anbiya, bapaknya para nabi, yaitu Kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalam. Tentu kita semua sudah hafal bagaimana peristiwa Ismail alaihissalam, wa fadainahu bidhibhin azim, yang kemudian ditukar dengan dhibhin azim, hewan kebas, yakni peristiwa Ismail alaihissalam, yang dimana Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi untuk menyembelih anaknya. Ada banyak peristiwa kalau kita serat dalam sirah nabawiyah, namun dalam kesempatan ini kita menyoroti ada 4 perkara di antara Ismail dengan Ibrahim. Ar-ridha, keridhaan seorang ayah, taslim, berserah diri kepada Allah, mengakui bahwa ini benar-benar wahyu Allah. Dan yang ketiga, ikhlas, mengikhlaskan dirinya Kanjeng Nabi Ismail alaihissalam, dan kesabaran. Satajudini insyaallah minas sabirin. Hadirin rahimakumullah, qala ya abad if'al ma tu'far ma tu'mar. Inilah jawaban Nabi Ismail alaihissalam, taslim, ridha, ikhlas, dan juga kesabarannya. Satajudini insyaallah minas sabirin. Hadirin, kemudian kesidikan, kejujuran, keridhaan Kanjeng Nabi Ibrahim terpancar dalam ayat sebelumnya, surah As-Saffat, wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqtar ru'ya. Keimanan yang kuat dari Nabi Ibrahim alaihissalam tidak pernah tergantikan oleh apapun. Terjadilah peristiwa besar disebut dengan kurban, dan hari ini tentu kita akan melaksanakannya. Dan terakhir, peristiwa pengorbanan terjadi di zaman Nabi Muhammad SAW, di mana para umatnya saat itu belum teredukasi dengan sempurna, sehingga mereka katakan pengorbanan yang mereka lakukan adalah dengan adanya darah yang dibawa, daging yang dibawa, sehingga mereka bermegah-megah menghilangkan esensi dari pengorbanan. Turunlah firman Allah, la yanalullahu luhumaha wala dima'uha. Allah tidak pernah menerima pengorbanan udhiyah di mana hanya mengorbankan sekedar dagingnya dan darahnya. Walaki yanalullahu taqwa minkum, tapi Allah hanya menerima ketakwaan dari kita yang berkorban. Maka hadirin rahimakumullah, pengorbanan dari kita yang memiliki harta, ikhlas, ridha, taslim dengan ajaran syariat Islam yang dibawa Kanjeng Nabi Muhammad sebagai penyempurna dari ajaran-ajaran sebelumnya, kemudian didistribusikan, diberikan kepada khalayak ramai, saudara-saudara kita yang tidak mampu, merupakan istimai sosial yang tinggi. Maka kita adalah makhluk sosial yang tidak pernah putus dengan sesama. Maka kita harus berbuat kebaikan, entah dengan harta kurban kita, entah dengan ucapan kita, karena seorang muslim adalah mereka yang menyelamatkan dari lisan kita, dan entah dengan perbuatan kita. Barakallahu li wa lakum. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Alhamdulillah rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala man nasakha dinahu adyadal kafarati wat talihin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Usini wa usikum bitaqwallah. Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Kurban secara etimologi bahasa
berarti qaruba yaqrubu qurbanan, ala wasni fa'ula yaf'ulu fu'lanan, yang berarti litafdil, sangat dekatnya seorang hamba kepada makhluk, kepada Khaliqnya Allah secara syar'i, yakni di mana manusia memberikan persembahan yang sangat berharga dalam dirinya, bukan sekedar sapi, bukan sekedar domba, bukan sekedar unta, dan bukan sekedar harta yang kita korbankan, melainkan pengorbanan diri kita untuk bersembah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menghilangkan segala macam kesyirikan, kedengkian, suudzon kepada manusia, kepada keluarga, berbuat jahat dengan lisan dan perbuatan kita yang tidak sengaja menyakiti hati orang lain, harus kita buang saat ini juga, agar sapi yang kita sembelih, uang yang kita keluarkan, Allah terima, karena bukan syariat tok yang kita laksanakan, tapi kalbu kita harus kita syariatkan dengan sebenar-benarnya. Lakukanlah kurban kita, sempurnakan dengan ketakwaan kita, karena sekali lagi Allah tidak pernah menerima kurban kita hanya dagingnya, hanya darahnya yang kita tumpahkan ke bumi, melainkan Allah terima takwa kita. Dan takwa adalah berbuat segala apa yang Allah perintahkan dan Allah larang. Allah perintahkan kita berkurban harta kita, Allah perintahkan kita berkurban hati kita, agar tidak sombong dan dengki seperti Qabil. Ayyuhal hadir rahimakumullah, sebagai rukun khutbah mari kita berdoa, mudah-mudahan apa yang kita sembahkan hari ini Allah terima. Saudara-saudara kita yang saat ini dan sedari kemarin melaksanakan rutin rangkaian ibadah haji, Allah terima, dan Allah mudahkan kita di tahun mendatang, semoga kita mampu melaksanakan ibadah haji. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil sayiat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'awat. Ya Allah, ya Tuhan kami persembahkan kurban kami tahun ini, Allah terimalah kurban kami dengan sesungguhnya. Bersihkanlah hati kami dari kedengkian, kesombongan, kebencian kepada istri-istri kami, kepada anak-anak kami, kepada tetangga kami, kepada saudara-saudara kami. Bersihkanlah lingkungan kami dari semua macam kesyirikan, bersihkanlah dari kesombongan, ya Allah. Guyubkanlah lingkungan kami, besarkanlah masjidmu, rumahmu, ya Allah. Terimalah kurban hati kami ini, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillah rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Ayyuhal hadirun, i'lamu anna yawmakum hadha yawmal 'id fa innahu yawmas surur wa yawmas sa'adah. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.